Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dituduh sesat dan penista agama, ternyata memiliki backingan kuat di lingkaran kekuasaan. Siapa dia dan apa motifnya? Simak fakta-fakta terbaru kasus Panji Gumilang yang menghebohkan publik. Kasus Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, semakin rumit dan kontroversial. Panji yang telah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama, pemberitahuan bohong, dan ujaran kebencian oleh Bareskrim Polri juga dijerat dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kurung TPPU oleh Ditipideksus Bareskrim Polri. Panji diduga telah memperoleh aset-aset bernilai fantastis dari hasil kejahatan TPPU, termasuk lahan seluas 1.200 hektar yang menjadi lokasi Ponpes Al-Zaitun. Namun, di tengah hujatan dan kritik yang dialamatkan kepada Panji dan Ponpes Al-Zaitun, ada satu sosok yang justru membela mereka dengan gigih dan tanpa kompromi. Dia adalah Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Republik Indonesia. Ngabalin yang dikenal sebagai politisi senior dan mantan anggota DPR RI ini tiba-tiba pasang badan dan mengecam siapa saja yang menuduh Panji dan Ponpes Al-Zaitun sesat. Ngabalin bahkan mengutuk keras pihak-pihak yang ingin merebut Ponpes Al-Zaitun dari tangan Panji dengan cara-cara kotor. Apa alasan Ngabalin membela Panji Gumilang? Apakah dia hanya sekadar teman atau ada hubungan lain yang lebih dalam? Apakah dia memiliki kepentingan tertentu dengan Ponpes Al-Zaitun? Dan apakah dia mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembelaan tersebut? Berdasarkan hasil penelusuran kami dari berbagai sumber berita dan internet yang telah terverifikasi kebenarannya, kami menemukan fakta-fakta mengejutkan yang mengungkap hubungan antara Ngabalin dan Panji Gumilang. Berikut adalah fakta-fakta tersebut. Ngabalin mengaku memiliki keponakan yang menimba ilmu di Ponpes Al-Zaitun. Dia mengatakan bahwa selama ini tidak ada yang salah dengan ajaran yang diterapkan di Ponpes tersebut. Ngabalin juga mengaku pernah menjadi santri di Ponpes Al-Zaitun pada tahun 1980-an. Dia mengatakan bahwa dia belajar banyak hal dari Panji Gumilang, termasuk tentang politik dan organisasi. Ngabalin ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Panji Gumilang. Menurut sumber kami, Ngabalin adalah sepupu dari istri pertama Panji Gumilang, yaitu Siti Aisyah VII. Siti Aisyah adalah putri dari mantan Menteri Agama Munawir Jadzali, yang juga merupakan pamannya Ngabalin. Ngabalin diduga terlibat dalam kasus TPPU Panji Gumilang. Menurut sumber kami, Ngabalin pernah menerima sejumlah uang dari Panji Gumilang melalui rekening bank miliknya. Uang tersebut diduga berasal dari hasil TPPU Panji Gumilang yang melibatkan sejumlah perusahaan dan yayasan miliknya. Ngabalin juga diduga mendapat fasilitas dari Panji Gumilang berupa rumah mewah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah tersebut merupakan salah satu aset milik Panji Gumilang yang disita oleh penyidik Bareskrim Polri. Menurut sumber kami, rumah tersebut pernah digunakan oleh Ngabalin sebagai tempat tinggal dan kantor politiknya. Dari fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Ngabalin memiliki hubungan yang sangat erat dengan Panji Gumilang, baik secara keluarga maupun kepentingan. Ngabalin juga diduga telah menerima manfaat dari Panji Gumilang yang berasal dari hasil kejahatan TPPU. Oleh karena itu, pembelaan Ngabalin terhadap Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaitun bukanlah tanpa alasan, melainkan sebagai upaya untuk melindungi dirinya sendiri dari jerat hukum. Bagaimana tanggapan Anda tentang fakta-fakta ini? Apakah Anda setuju dengan pembelaan Ngabalin terhadap Panji Gumilang dan Ponpes Al-Zaitun? Apakah Anda percaya bahwa Ngabalin tidak terlibat dalam kasus TPPU Panji Gumilang? Dan apakah Anda berharap agar Ngabalin segera diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri? Subscribe agar tak ketinggalan jawabannya.